Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis yang saya kerjakan di mata kuliah Strategi Media dan Pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Agnes Nadia Permatahati dari Pendidikan Teknik Bangunan Sesi 1. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang saya ambil di sini bidang keahliannya teknologi dan rekayasa. Lalu program keahliannya teknik konstruksi dan properti. Kemudian kompetensi keahliannya desain, permodelan dan informasi bangunan. Lalu mata pelajaran yang saya ambil di sini itu fisika. Mata pelajaran fisika pembangunan. Mata pelajaran fisika menjadi salah satu pelajaran dalam kompetensi dasar sekolah menengah kejuruan atau SMK. Dalam teknik konstruksi dan properti, mata pelajaran fisika kerap kali disebut sebagai fisika pembangunan. Dalam teknik konstruksi dan fisika pembangunan menjadi topik utama adalah kenikmatan fisik atau comfort. Maka permasalahan kenikmatan fisik dalam suatu bangunan erat kaitannya dengan kenikmatan fisik pembangunan, diantaranya adalah sengat dan silau matahari, kalor dan suhu, kelembaban, dan pergantian hawa udara, gangguan bunyi dan cahaya terang. Termodinamika menjadi salah satu materi yang penerapan hukumnya masuk pada kompetensi dasar. Selanjutnya, termodinamika. Fisika merupakan proses dan produk. Topik-topik yang dipelajari dalam termodinamika banyak dijumpai dalam kehidupan kita sehari-harinya. Seperti proses rumah tangga yang memerlukan energi panas, di mana memerlukan sumber panas buatan yang berasal dari bahan bakar biomasa, bahan bakar minyak, dan gas. Elemen pemanas buatan yang berasal dari elemen pemanas tenaga listrik maupun penggunaan limbah panas. Dalam fisika, hukum termodinamika juga disebutkan berhubungan dengan kajiannya dengan teknologi energi seperti air. Proses belajarnya, fisika masih dianggap kurang mengalami pengembangan bagi para siswa terkait metode belajarnya. Hal ini dinyatakan masih kecilnya jumlah siswa yang mampu gemar belajar mengenai ranah ini. Metode belajar pembelajaran sebenarnya ada banyak metode yang mampu digunakan oleh guru sebagai instruktur pengajar untuk mampu meningkatkan pemahaman siswanya. Kemudian metode resitasi atau metode yang biasanya pemberian tugas merupakan salah satu metode mengajar guru atau dosen yang menunjang dalam kegiatan belajar mengajar. Melalui pemberian tugas dapat membantu para peserta didik dalam meningkatkan hasil belajarnya. Selanjutnya, namun
Metode ini dinilai terlalu menitikberatkan atau terlalu berfokus di mana siswa akan berorientasi hanya pada hasil, bukan pemahaman atau implementasinya. Padahal penguasaan konsep merupakan aspek yang penting yang dibutuhkan siswa ketika mempelajari fisika. Pemahaman konsep digunakan siswa untuk memecahkan masalah dalam fisika. Lalu selanjutnya, beberapa saran pengembangan metode belajar fisika adalah lebih sering melakukan praktik, penggunaan alat peraga sebagai media pembelajaran dengan diimbangi melalui pengembangan bahan ajar yang memanfaatkan kemajuan teknologi di era globalisasi ini. Salah satunya yaitu modul elektronik. Tujuannya untuk menuntun para peserta didik agar aktif secara mandiri dalam menentukan fakta, konsep, dan teori selama proses pembelajaran ini. Lalu selanjutnya, dalam fisika seringkali ditemui permasalahan yang cenderung pada akhirnya harus menggunakan formulasi atau rumusan untuk penyelesaiannya. Melihat hal ini, maka telah dibuat suatu metode khusus dalam problem solving yang difokuskan untuk menentukan variabel dengan tepat, yaitu dengan membuat satu skema yang dapat diterapkan bagi semua tipe persoalan. Maka dari itu, siswa mampu dimasukkan pada kelompok belajar sehingga mampu bertukar pikiran secara lebih baik untuk memecahkan masalah yang ada. Hal ini bukan hanya memberi pengetahuan, namun juga pengalaman dan pemahaman secara langsung pada strategi dan permasalahan fisika yang mungkin terjadi, mengingat bagaimana fisika berhubungan besar pada proses pemanfaatan energi yang ada. Hal ini melatih pola komunikasi dan penggunaan media digital sehingga siswa yang belajar mampu terjun dalam mengikuti arus peradaban yang ada melalui bahan ajar elektronik yang diberi. Sekian presentasi dari saya di mata kuliah media pembelajaran ini. Saya ucapkan terima kasih.